Hai sob, selamat datang kembali di channel Makam Media. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film garapan DreamWorks Pictures dan Warner Bros Pictures yang berjudul The Time Machine. Film ini menceritakan tentang ambisi seorang bernama Alex yang merupakan seorang dosen ilmu permesinan di sebuah universitas. Dia bersikeras ingin menciptakan sebuah mesin yang dapat melintasi batas ruang dan waktu. Tapi semua ide-idenya tentang masa depan itu selalu ditolak oleh dekan universitas dan membuatnya hampir menyerah. Suatu ketika, tunangannya yang bernama Emma harus mati ditembak oleh perampok saat Alex melamarnya di sebuah taman. Hal inilah yang kemudian memicu Alex untuk melanjutkan proyeknya tentang mesin waktu meski ditentang oleh banyak orang. Dia meninggalkan semuanya demi mewujudkan mesin itu. Dia ingin kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Emma dari kematian. Nah, akankah mesin itu dapat merubah takdir yang telah terjadi dan mengembalikan kehidupan Emma kembali? Oke, duduk yang nyaman, tonton sampai selesai. Jangan skip iklan, apalagi lupa subscribe. Dan langsung aja kita bahas. Pada tahun 1900-an, seorang dosen ahli mesin terapan dan rekayasa yang bernama Dr. Alexander atau yang akrab disapa dengan Alex ingin menciptakan sebuah mesin yang dapat menembus ruang dan waktu. Mesin yang dapat membawa seseorang bepergian ke masa lalu dan masa depan. Tapi bagi universitas, ide-ide Alex adalah ide konyol dan radikal yang hanya akan menghabiskan waktu dan tak menghasilkan apa-apa. Alex masih bersikukuh bahwa dirinya dapat menciptakan mesin itu dan dapat menemukan caranya. Alex yang terlalu bersemangat dengan idenya itu hampir saja melupakan janjinya dengan Emma jika tak diingatkan oleh Bilby, stafnya. Dia pun segera berkemas dan pulang ke rumah untuk bersiap. Emma adalah kekasih Alex yang rencananya akan dia lamar malam ini di sebuah taman. Di rumah, seorang wanita tua yang dipanggil dengan Ibu Watchit telah menunggu dirinya. Entah wanita itu ibunya, atau neneknya, atau pembantunya, gak ada yang tahu jelasnya. Karena Alex sama sekali tak memanggil dia dengan sebutan ibu, tapi langsung memanggil dengan namanya. Tapi perlakuan Ibu Watchit kepada Alex terlihat sangat akrab dan bukan seperti orang lain atau seorang pembantu kepada tuannya. Jadi, ya simpulkan sendiri. Saat memasuki gerbang taman, Alex lupa bahwa dirinya sudah berjanji untuk membelikan Emma sebuah bunga, sehingga dia keluar lagi. Di jalan depan taman itu, Alex kebetulan melihat sebuah kendaraan mesin yang sedang mogok padahal, tapi membuat dirinya kagum. Hasrat permesinannya pun muncul lagi dan melupakan niatnya untuk membelikan Emma bunga. Seperti orang utun, dia mengelilingi kendaraan itu dan terus bertanya kepada pemiliknya, "Bagaimana kamu merakit semua ini?" Awalnya pemilik kendaraan itu berniat mengajak Alex menaiki dan mencobanya. Tapi kemudian Alex ingat janjinya dengan Emma dan menolak ajakan itu. Dia pun lantas masuk ke dalam dan mencari Emma. Emma yang melihat Alex sudah datang pun kemudian menghampirinya. Masih ingat tadi apa yang mau dibeli Alex? Yaps, bunga. Dan itulah janji Alex yang ditagih Emma pertama kali saat mereka bertemu. Alex kemudian membawa Emma ke sebuah taman yang lebih sepi untuk menyatakan niatnya. Dia ingin menikahi Emma. Alex pun mengeluarkan cincin yang telah ia siapkan sejak tadi dan memasangkannya pada jari Emma. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria yang lain yang awalnya nampak seperti orang biasa. Tapi ternyata dia adalah seorang perampok dan menginginkan apapun yang dibawa Alex dan Emma. Saat itu perampok meminta cincin yang dipakai Emma, cincin yang baru saja disematkan oleh Alex di tangannya. Tentu dong, cincin adalah hal yang sangat berharga bagi Emma dan dia menolak untuk memberikannya. Tapi namanya juga perampok yang suka maksa, dia merebut tangan Emma dan berusaha mengambilnya. Alex yang melihat kejadian itu lantas juga ikut menahan perampok agar tak mengambil cincin pemberiannya. Tapi naas, pelatuk pistol itu tertarik dan menembak Emma. 4 tahun setelah kematian Emma, Alex tak pernah lagi keluar dari kamarnya. Dia tak lagi menjadi seorang dosen. Alex fokus mengerjakan proyeknya yang dulu selalu ditolak oleh banyak orang. Dia ingin fokus menciptakan mesin waktu dan kembali ke masa lalu. Dia berharap bisa menyelamatkan Emma dengan tidak membawanya ke taman dan bertemu perampok itu. Dia ingin mengembalikan kehidupan Emma dan menikahinya. Bilby yang khawatir dengan keadaan Alex memaksa masuk ke kamarnya untuk membantu Alex dan menyadarkannya dengan semua kenyataan ini.
bahwa Alex tak harus bertanggung jawab dengan kematian Emma. Bilby yang putus asa pun kemudian pergi keluar dari kamar Alex dan meninggalkannya. Saat Bilby sudah pergi, Alex pun mempersiapkan semuanya. Di balik tirai itu, mesin yang ia mimpikan selama ini telah terwujud dan sebentar lagi dia akan mencobanya. Dengan foto Emma yang digantung di depan kemudi, Alex lantas menancapkan tuas mesin waktu dan menarik handremnya. Mesin itu berputar dan menghasilkan satu garis cahaya putih. Lambat laun, jam yang berada di depannya berputar cepat, kemudian sangat cepat. Saat itu Alex berada di taman lagi. Keadaan yang sama seperti 4 tahun yang lalu. Dia bertemu dengan Emma lagi. Dia kembali ke masa di mana Emma masih baik-baik saja. Dia kemudian mengajak Emma pergi ke kota dan bukan ke taman itu. Sebelum Emma pulang, dia meminta Alex untuk memberikannya bunga. Dan Alex pun meminta Emma menunggu sebentar dan dia akan membelikan Emma bunga di seberang jalan. Tapi siapa sangka, mimpi buruk itu datang lagi. Emma yang sedang berdiri di pinggir jalan harus tertimpa sebuah kendaraan yang oleng dan ambruk menindihnya. Alex masih tak mengerti. Seharusnya dia dan Emma sudah aman karena keluar dari taman. Dia masih bingung kenapa dia tetap tak bisa menyelamatkan Emma. Dia bisa saja kembali dengan mesin waktu itu ribuan kali, tapi dia hanya akan melihat Emma mati dengan ribuan cara. Dan Alex pun sadar bahwa dirinya tak bisa menemukan jawaban itu di sini, atau tidak sekarang tepatnya. Dengan mesin waktu itu, Alex melintasi tahun demi tahun, keadaan demi keadaan. Rumah Alex nampaknya akan menjadi rumah kosong suatu hari nanti dan ditumbuhi oleh tanaman liar. Kemudian rumah itu berevolusi menjadi sebuah kota dengan gedung-gedung tinggi dan semua peralatan modern saat ini. Mesin itu berhenti di tahun 2030. Di tahun itu rumahnya menjadi sebuah gang yang berada di antara gedung-gedung tinggi. Alex pun keluar dari mesin itu dan berjalan ke tepi jalan raya. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Zoe itu yang sangat berbeda jauh penampilannya. Wanita itu merasa aneh dengan penampilan Alex yang terlihat jadul dan menganggap mesin waktu Alex adalah seperti alat pembuat kopi espresso. Dalam keadaan yang masih bingung, Alex kemudian jalan-jalan ke pusat kota dan memasuki sebuah museum buku yang bernama Fox System. Di dalam gedung itu terdapat sebuah bola besar yang ternyata adalah sebuah induk memori fotoponik dari segala macam ilmu pengetahuan yang pernah ditemukan. Dibantu dengan seorang informan digital yang merupakan perwujudan dari bola memori itu, Alex bertanya semua hal yang ingin dia ketahui. Alex bertanya semua hal tentang hukum-hukum fisika yang semuanya mengarah pada satu pemahaman yang juga dipahami oleh informan digital itu, sebuah perjalanan waktu. Kemudian Alex kembali menaiki mesin waktunya dan secara nggak sengaja menarik tuas mesin itu dan membawanya pada tahun 2037. Hanya berselang 7 tahun, semua keadaan di tempat itu sangat berantakan. Alex pun turun. Seorang petugas evakuasi datang dan memaksa Alex untuk dievakuasi, tapi Alex menolaknya. Alex masih tak mengerti kenapa harus ada evakuasi. Sementara itu bentuk bulan sangat aneh. Bulan itu seperti tercecer. Petugas itu hanya menjelaskan bahwa alat peledak untuk koloni bulan telah mengacaukan orbit, sehingga bulan itu akan meledak sebentar lagi. Dan itulah kenapa semua orang kemudian dievakuasi. Tak lama berselang, dentuman-dentuman keras terdengar dan Alex buru-buru memasuki mesin waktunya. Karena goncangannya yang terlalu keras dan Alex yang masih terikat tangannya, membuat tubuhnya terpontang-panting. Kepalanya terbentur salah satu tiang mesin itu, dan tubuhnya ambruk sambil menekan kuas pengatur waktu. Sementara itu, Alex pingsan dan mesin waktu terus berjalan ke masa depan. Dan akhirnya Alex pun sadar. Kemudian dia menghentikan perputaran mesin waktu itu. Kini Alex berada jauh di masa depan. Dia berada di tahun 2701. Dalam keadaan setengah sadar, Alex dirawat di sebuah tempat oleh seorang wanita. Alex dirawat sampai dia benar-benar pulih. Saat terbangun pagi, dengan tubuhnya yang telah pulih, dia mendapati dirinya di sebuah kamar yang ditunggu oleh seorang anak kecil. Alex kemudian mengikuti kemana anak itu pergi. Ketika menuruni tangga, betapa terkejutnya Alex dengan pemandangan di depannya. Sungguh, sebuah tempat menakjubkan yang tak pernah ia temui selama ini. Rumah-rumah ini menggantung di pinggir tebing dan sangat indah.
Anak itu kemudian pergi memanggil-manggil dengan bahasa yang tak dimengerti Alex dan membuat semua orang berkumpul di dekatnya. Seorang wanita yang bernama Mara kemudian datang dan membantu Alex memahami bahasa mereka. Hanya Mara yang dapat mengerti apa yang diucapkan Alex, karena Mara adalah seorang guru. Bahasa penduduk tempat itu adalah bahasa Lek atau bahasa batu. Sepertinya di film ini bahasa Lek adalah bahasa masa depan, dan bisa jadi bahasa Inggris adalah tergolong bahasa primitif yang sudah jarang digunakan oleh penduduk masa depan. Ketika suara trompet sudah dibunyikan, semua penduduk tebing itu masuk ke rumah masing-masing, begitupun dengan Alex yang meskipun masih bertanya-tanya kenapa. Di dalam rumah, anak kecil yang bernama Kellen ini sangat penasaran dengan Alex. Dia mengorek semua informasi tentang dunia Alex. Nah, di sini nih guys, anak ini tiba-tiba jadi bisa ngomong bahasa Inggris dan lancar banget. Padahal tadi dia nggak ngerti sama sekali. What do you do there? I was a teacher. Kemudian Alex memberikan jam miliknya kepada Kellen lantas menggantungkannya di samping tempat tidurnya. Saat Kellen sudah tidur, Mara dan Alex menaiki lantai paling atas dan sekali lagi melihat pemandangan tebing malam yang sungguh menakjubkan. Alex juga melihat bulan yang kini telah sempurna kehancurannya. Saat tertidur, Alex bermimpi seperti sedang memasuki hutan dan bertemu dengan makhluk mengerikan yang ternyata sudah terkenal di kalangan penduduk itu, yaitu mimpi tentang Morlock. Keesokan paginya, Mara membawa Alex ke sebuah tempat di mana terdapat banyak sekali puing-puing bangunan yang mempunyai tulisan macam-macam. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Mara pernah belajar untuk pertama kali dengan orang tuanya. Ya, bisa jadi ruangan itu adalah sebuah kelas di mana Mara belajar banyak tentang bahasa. Kemudian Mara bertanya kenapa Alex melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Kemudian Alex bilang bahwa ia sedang mencari sebuah jawaban tentang kenapa masa lalu tak bisa dia rubah. Hal itulah yang membuat Alex berjalan jauh ke masa depan dan melihat takdir apa yang telah menunggu dirinya. Setelah dari tempat itu, Mara kemudian mengajak Alex menyusuri sungai di daerah tersebut dan sampailah mereka ke tempat di mana mereka mengenang para leluhur dan orang tua mereka. Saat dalam perjalanan, Alex sempat bertanya pada Mara, kenapa tak ada orang tua di tempat itu. Mara bilang bahwa semua orang sudah mati, tapi bagaimana mungkin mereka mati secara bersamaan? Mara hanya bilang bahwa ada hal yang lebih baik hanya disimpan saja dan tak perlu diceritakan. Kemudian sampailah mereka ke tempat di mana semua orang sedang berkumpul untuk mengenang para leluhur-leluhur dan orang tua mereka, termasuk si Kellen juga ada di sana. Meskipun ini adalah tempat mengenangnya para leluhur, tapi ini bukanlah makam tempat di mana para orang tua mereka disemayamkan, melainkan hanya sebuah tempat di mana mereka berkumpul bersama, makan-makan, dan mengerjakan sesuatu. Mungkin hampir seperti selamatan, kendurinan, atau acara-acara mengenang orang tua yang sudah meninggal lainnya. Mara kemudian menunjukkan di mana mesin waktu Alex berada. Mesin itu berada agak jauh dari tempat itu dan berada pada tengah hutan. Setelah sampai di sana, Alex merasa lega karena mesin waktu itu nampaknya masih baik-baik saja. Dia tak perlu khawatir untuk tak bisa kembali ke zamannya. Tapi Mara, dia tampak mengkhawatirkan sesuatu. Dia celingkukan seperti orang yang sedang mencari-cari atau mengawasi sesuatu. Mara kemudian bilang pada Alex bahwa dia meminta Alex untuk membawa Kellen pergi bersama dengannya. Mara ingin Elliot pergi dari tempat itu dan ikut kembali ke zamannya Alex. Saat mereka sedang mengobrol, terdengar sebuah teriakan dan aungan dari tempat para orang-orang tadi berkumpul. Mara kemudian berlari dan bilang bahwa mereka harus menyelamatkan Kellen. Alex yang masih belum tahu apa yang terjadi kemudian berlari menyusul Mara yang sudah duluan. Di tengah rimbunnya pepohonan, betapa terkejutnya Alex ketika melihat ada sesosok makhluk seperti manusia tapi berambut panjang. Saat sampai di pinggir sungai, semua orang sudah berhamburan pergi seperti melarikan diri dari sesuatu. Sebuah penampakan yang mengerikan. Alex melihat apa yang ia lihat tadi dalam hutan. Sesosok monster yang mempunyai tubuh mirip manusia tapi berkelakuan seperti hewan. Monster-monster itu seperti sedang berburu. Sebagian monster itu menembakkan panah kepada orang-orang dan sebagian monster yang lain bertugas membawa orang-orang yang sudah ditandai dengan panah kecil itu untuk dibawa pergi. Sayang, Mara dan Kellen juga terkena tanda itu. Alex meminta Mara untuk tetap bersama kelompok, sementara dia akan menyelamatkan Kellen yang akan ditangkap oleh monster-monster itu. Singkat cerita, Kellen selamat dari tangkapan monster itu, tapi Mara, dia tak selamat dan dibawa pergi oleh makhluk mengerikan itu dan menghilang ke dalam pasir. Alex lantas memarahi orang-orang yang ada di situ. Kenapa mereka tak melawan pada makhluk-makhluk itu? Orang-orang itu seolah pasrah dengan apa yang akan mereka alami dan hanya mementingkan keselamatan mereka sendiri-sendiri.
Mereka menjawab bahwa seperti itulah hukum alam saat itu. Mereka akan selalu menjadi bahan buruan bagi para monster, hanya soal waktu sehingga mereka bisa selamat. Alec menyadari kenyataan pahit bahwa ternyata manusia-manusia di masa depan hanyalah sekawanan makhluk hidup yang dijadikan target buruan untuk sekawanan monster atau makhluk-makhluk yang lebih besar lainnya. Alec yang tak terima dengan kenyataan itu meminta Kellen untuk menceritakan kemana orang-orang itu dibawa pergi, tapi Kellen menolak permintaannya. Karena leluhur mereka bilang bahwa mereka dilarang menceritakan dan membicarakan tempat di mana orang-orang itu dibawa saat mereka dibawa pergi. Tapi bukan mereka tidak tahu. Kellen lantas bilang bahwa ada satu tempat di mana para hantu itu berada dan mereka pun pergi ke sana. Mereka pun sampai pada sebuah lubang yang mirip seperti gua. Ternyata itu adalah perpustakaan digital yang kemarin pernah Alec kunjungi di tahun 2030. Ya, itu adalah Fox System dengan informan digital yang sama dengan yang dulu pernah ada. Kemudian Alec mencari tahu tentang apa yang hari ini terjadi. Di zaman ini, informan itu bilang bahwa tak banyak yang ia ketahui sekarang, karena sumbernya tak lagi mengisi informasi pada memori fotoniknya. Tapi berdasarkan informan yang terakhir memberitahunya bahwa dahulu ras manusia hanya ada satu, dan hari ini menjadi dua ras. Satu di atas bumi dan satu di dalam bumi. Masing-masing mengalami evolusi yang berbeda. Alec menyimpulkan bahwa monster-monster itu adalah ras manusia yang kedua dan hidup di dalam bumi. Ketika Alec bertanya apakah informan itu tahu kemana orang-orang yang diculik itu dibawa, dia hanya bilang bahwa mereka datang dari timur, dari sebuah hutan. Alec ingat tentang mimpi yang dialami semua orang termasuk dirinya. Di dalam mimpi itu, mereka bergerak ke suatu arah di dalam hutan. Dan begitulah kemudian Alec dan Kellen menemukan patung besi besar yang sering muncul dalam mimpi-mimpi mereka. Alec menyuruh Kellen pulang, sementara dia memasuki ruang bawah tanah di bawah patung itu. Alec menemukan monster-monster itu dan mengikutinya. Dan sampailah Alec pada sebuah tempat yang lebih mengerikan, tempat yang merupakan mimpi buruk bagi manusia-manusia yang berada di atas bumi, tempat yang menjadi kekhawatiran Alec selama ini. Orang-orang yang diculik itu ternyata adalah untuk sumber makanan bagi mereka, para manusia ras kedua yang berada di dalam bumi. Alec yang terjatuh ke dalam pembuangan sisa-sisa makanan mereka akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Di sana Alec menemukan Mara yang terkurung di dalam sebuah sangkar. Mara tak berbicara dan hanya melihat orang berkulit putih pucat yang duduk di singgasananya, dan Alec pun mendekatinya. Pria itu tahu persis bahwa Alec bukanlah manusia yang berasal dari zaman itu. Pria itu bisa membaca dan mengontrol pikiran seseorang. Pria itu pun mulai menceritakan semuanya. Saat dulu bulan meledak dan hancur, sebagian manusia bersembunyi di bawah tanah dalam kurun waktu yang cukup lama. Berabad-abad kemudian ada yang mencoba kembali ke atas untuk melihat matahari, tapi mereka tak mampu lagi. Mereka yang berada di bawah tanah akhirnya berkembang biak dan berternak diri mereka sendiri di sana. Mereka disebut ras Morlock. Sedangkan mereka yang bisa hidup di atas bumi adalah ras Elliot. Ras Morlock sadar bahwa ketersediaan makanan mereka sangat terbatas, sehingga mereka harus berburu ke atas dengan monster-monster itu dan membawa makanan itu ke bawah sebagai persediaan. Ya, ras Morlock beranggapan bahwa ras Elliot adalah sumber makanan dan mereka memeliharanya. Dalam artian yang lebih luas, bahwa ras Morlock ini berternak ras Elliot untuk dijadikan sumber makanan. Monster-monster itu adalah ciptaan dari ras Morlock yang mereka gunakan untuk berburu dan memanen ras Elliot di atas. Bisa disimpulkan bahwa setiap satu orang ras Morlock mereka punya sekawanan monster berburu dan sekelompok ras Elliot yang dikembangbiakkan untuk sumber makanan. Alec yang tak terima dengan keadaan itu pun berusaha melawan tapi sia-sia. Pria itu tahu bahwa Alec sedang melakukan perjalanan waktu untuk mengubah masa lalunya. Kemudian pria itu bilang bahwa, "Kamu menciptakan mesin waktu karena kematian Emma. Jika dia masih hidup, maka mesin itu tak akan pernah ada. Lantas, berhasilkah mesin itu menyelamatkan hidupnya Emma? Kamu tidak bisa menghindari nasib atas apa yang telah terjadi padamu." Alex seperti dicambuk berkali-kali. Dia seperti bangun dari tidur. Pria itu benar, dia tak akan pernah bisa merubah masa lalunya. Mesin waktu yang awalnya berada di atas kini telah dipindahkan ke tempat itu. Ketika Alex hendak pergi dengan mesin itu, dia meminta pria berambut putih untuk mengembalikan jam miliknya. Namun ternyata Alex justru menarik pria itu ke dalam mesin waktu dan menyalakannya. Mereka pun berkelahi di dalam mesin waktu. Setelah beberapa saat, pria itu berhasil dikalahkan. Kemudian mesin berhenti di tahun di mana kerajaan Morlock hancur tak tersisa. Itu artinya perbudakan dan peternakan manusia oleh ras itu telah berhasil dikalahkan. Alec kemudian memutuskan untuk kembali ke zaman dia di mana Mara berada, kemudian menyelamatkannya. Sesaat sebelum dia pergi dari tempat itu, dia menyalakan mesin waktu itu dan meninggalkannya pergi.
Mara dan Alex lantas melintasi para monster itu dan berhasil menyelamatkan diri kembali ke permukaan. Mesin waktu yang terus menyala itu kini semakin memanas dan tiba-tiba berhenti. Kemudian mesin itu meledak dan membunuh semua pasukan monster yang berada pada jalur dan lorong bawah tanahnya, tak terkecuali. Di atas, para Elliot yang lain telah menunggu Alex dan Emma untuk kembali. Dan kehidupan baru pun dimulai. Alex kini telah memutuskan dan menemukan tempatnya. Dia lebih memilih masa depan dan memperbaikinya daripada kembali ke masa lalu untuk menyesalinya. Dan film pun selesai. He's gone. Maybe he's finally found some place where he can be happy.